Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan. Hari Minggu, hari libur, hari untuk bersendagro dengan keluarga, dengan anak dan istri. Selamat menikmati liburan ya. Mungkin yang rekan-rekan tadi siang udah jalan-jalan ya. Hari ini saya full standby di rumah, nggak kemana-mana karena hujan deras banget. Ya, oke, beberapa kali ada rekan-rekan yang inbox saya, kemudian juga ada yang telepon, Bang, saya masih bingung mau tentukan PSU itu yang seperti apa gitu ya. Saya bilang bahwa di AB tidak ada PSU yang 1 ampere, 2 ampere, saya nggak punya. Kalau jenengan mau cari PSU yang kapasitas kecil, bisa pakai MBR versi 2021, versi terbarunya ya. Itu bisa jenengan pakai sebagai PSU, tapi namanya MBR, tidak ada Protek. Jadi harus punya kabel boot ya. Ini di kabel bootku mau. Kabel boot sing itu apa namanya? Yang kayak gini nih. Ini bisa jenengan kombinasi dengan MBR versi 1, versi 2021 yang seperti ini. Jadi MBR versi 1 2021 itu jenengan kombinasi dengan ini Sansen atau mekanik, itu bisa jadi PSU. Cuman ada beberapa rekan yang bingung, Bang, ini tak kasih tegangan 4,5 kok tiba-tiba ini jerit ya, bunyi-bunyi ya. Memang Sansen ini mungkin dibuat tidak boleh over tegangan. Kalau jenengan kasih 5 volt dia pasti bunyi tit ya. Jadi di bawah 4,5 baru dia normal. Jadi nek pakai pakai MBR versi 2021 teman-teman, yang ada denyutnya itu kan dua mode ya, denyut konstan. Jadi misalkan mau dijadikan sebagai PSU ya pakai Protek ini, karena itu MBR, saya bilang bukan PSU. Fungsinya sudah beda. Sing MBR buat menghancurkan short kok. Kalau PSU kan untuk memproteksi, ya kan? Kalau PSU Protek, ada Proteknya. Oke? Kita abaikan MBR versi 1 2021. Udah banyak teman-teman yang punya juga. Untuk tembak baterai juga rekom, karena banyak keluhan yang punya punya PSU dipakai untuk tembak baterai. Tak kasih linknya Mas ya, kalau bisa monitoring ya. Punya PSU dipakai untuk tembak baterai, mungkin sekali, 2, 3 kali masih aman PSU nih, tapi lama-kelamaan ya ada perasaan was-was ya, karena PSU kan stabil tegangan, sedangkan MBR AB bisa jenengan denyutkan, ya dah. Jadi baterai itu kalau terisi semakin lama semakin melawan sama pengisinya. Nah, kalau di MBR AB karena ada mode denyut, ibaratnya ya saling dorong-mendorong. Tetapi tentu saja MBR lebih kuat daripada baterainya. Cuman pada saat ibaratnya ya, logika kita mikirnya bodoh-bodohan aja lah, mikirnya simple aja, ojo dibikin sulit. Untuk apa mikir sulit? Jadi ibaratnya kalau pada saat baterai itu diisi kan ditekan, tes gitu. Begitu MBR napas, tegangannya muncul kecil, gantian baterai ini sing nekan. Jadi saling dorong-mendorong tuh. Tapi tentu saja MBR mesti sampean kasih tegangan di atas 3,7. Misalnya 4 volt, di atas baterai lah. Di atas baterai, dan ampere bisa jenengan mainkan kalau pakai versi yang 2021. Makanya saran saya kalau untuk tembak baterai mendingan pakai yang itu. Udah bisa jadi mini PSU tapi tanpa Protek loh ya. Kembali lagi saya bilang ada ini ya. Nah, kalau yang benar-benar PSU real ini mau tak tunjukkan ada 2 opsi buat teman-teman. Opsi pertama adalah yang full sudah include sama SMPS-nya. Jadi wis tinggal colok listrik celek gitu. Wes nggak mikir liane gitu. Karena semua masuk di dalam satu buah casing box akrilik. Nah, tentu saja nanti harganya juga beda dengan yang opsi kedua. Opsi kedua itu tak buat cuman modul boxnya saja, boxnya di akrilik, isi dalamnya sama, isi modulnya PSU sama. Hanya saja nanti suplainya lewat eksternal. Kenapa tak buat seperti ini? Karena dari sisi budget jenengan lebih murah. Hari ini misalkan contoh membeli sebuah PSU AB boxnya sama SMPS misalkan nih, di total seputaran 1 juta lebih sedikit lah antara itu toh. Suatu saat nanti punya uang lagi, Mas Abi aku pengen beli MBR-nya lah. Nah, MBR-nya nanti tak kasih yang
inputnya sama 24 volt. Karena PSUAB inputnya 24 volt, MBR nanti ya tak kasih yang 24 volt. Nggak mungkin tak kasih MBR yang inputnya 12. Yo nanti jenengan nggak bisa pakai bersama-sama. Artinya satu buah SMPS kayak gini. Masih banyak orang inbox saya, bang SMPS seperti apa? Ini namanya SMPS, Switch Mode Power Supply. Ini banyak dijumpai di mana? Di tukang-tukang pasang CCTV itu lah. Terus kontakan. Carilah yang rekom saya di atas 20 ampere. Jangan cari yang di bawah 20. Begitu jenengan kena pakai 10 ampere kok yo output PSU-nya nggak akan besar. Nah, kalau yang versi tadi yang pertama versi full tinggal colok listrik itu, ini sudah di dalam box. Ya. Ini sudah ada di dalam boxnya. Wes poena tinggal colok listrik. Tapi begitu jenengan beli MBR AB, Mas, tapi aku pengen beli MBR-nya lagi. Terus sudah punya SMPS belum? Lah SMPS-nya PSU. Nah, SMPS-nya PSU kan ada di dalam box kayak gini. Nah, sorry, ini nanti ya. SMPS-nya kan di dalam box tuh. Jenengan berarti harus bolongi 2 buah lagi. Di dalam PSU tuh dibolong lagi supaya bisa mengeluarkan output 24-nya. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman beli yang opsi kedua, menyicil istilahnya ya. Saya beli PSU-nya dulu, nanti beli MBR-nya dulu. Nah, power supply-nya eksternal di luaran. Tinggal nanti keluar di sini kan ini ada 6 pin toh, 3 pin negatif, 3 pin positif. Berarti jenengan tinggal nyambung aja 2 pinnya ini ke arah positifnya box PSU sama MBR, 2 pinnya negatif ke box PSU sama MBR jalur negatif P. Jadi satu buah SMPS bisa dipakai untuk 2 item box MBR dan PSU. Mana loh? Itu lebih dari sisi budget lebih murah, sekitar 500.000. Cuman tidak praktis, itu aja loh. Tidak praktis. Kalau sing jadi satu itu praktis, tinggal colok listrik. Tapi nanti jenengan misalnya beli PSU sudah include di dalamnya SMPS, MBR include di dalamnya SMPS, budgetnya nanti sekitar 2,5-an jadi nih. Karena ini sendiri ya wes mahal. Ini sendiri mahal, boxnya sendiri juga mahal, box akriliknya juga mahal, terus boxnya semakin gede. Oke, tak tunjukkan aja langsung ke barangnya ya. Tak balik kamera dulu. Ya. Jadi ini ada 2 buah. Ini 2 buah produk, yang satu sudah include. Ini include sama SMPS-nya. Yang ini non SMPS. Tentu saja boxnya nggak podo, Mas. Nggak sama. Ini lebih gede ini. Boxnya lebih gede, ini lebih kecil. Isi modul dalamnya sama. Di sini juga ada analog 1 ampere, di sini juga ada analog 1 ampere. Ya dah. Semua sama, hanya yang membedakan kalau di sini standar ya. Ini standar cuman ada 1 USB fast charging. Jadi mau ngecas HP-HP sing fast charging bisa pakai ini. Ini cuma 1. Nah, kalau yang special edition saya kasih 8 USB fast charging. 8 port USB ya. 8 port USB seperti ini, tapi yang fast chargingnya 2. Fast chargingnya 2, ini 1 dan 2 pojok di sini itu fast charging. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tegangan opsional. Ngikut sama probe di sini. Sama. Jadi misalnya probe di sini keluar 11 volt, ini juga semuanya 11 volt. Cuman saya pisah. Jadi tidak ada hubungan antara ini dengan ini, sudah saya pisah. Nah, kenapa saya pisah? Karena ini bisa untuk ngecas 1 laptop, ini bisa untuk ngecas 1 laptop, ini 1 laptop. Satu laptop anggap aja sekitar 2 amperan ya, 2 amperan. Kalau ini PSU ini 20 ampere, bisa 6 kali 2 kan cuma 12 ampere. Gitu, ini cuma 12 ampere. Nanti tak tunjukkan powerfulnya seperti apa. Ya. Nah, yang kedua, di PSU AB itu cuma ada 2 potensi. 2 potensio, ya toh. 1 voltase, 1 protek gitu loh. Jadi sedikit beda karakter dengan PSU pabrikan. Nek PSU pabrikan jenengan kan buka segini ini sekian ampere, buka segini sekian ampere, buka segini sekian ampere, kan seperti itu. Nah, kalau di AB cara kerjanya malah kebalikannya. Contoh misalkan nih, ya, ini voltase rendah misalkan. Voltase rendah ini misalkan 3 volt gitu ya. 3 volt. Lah, 3 volt ini kalau saya tutup tidak saya buka, ini merotek 1 ampere.
Susah jelasin kalau nggak dipraktekin sampean, paling nanti pemahamannya jadi bingung mungkin. Gini aja wis tak praktekin. Oke. Ya. Cara kerja sama, saya jelasin aja yang ini ya, yang sudah ada SMPSC ya. Oke, ini ada dua buah probe, dua buah kabel ya, apa namanya, output PSU ya di sini. Ini saya nyalakan. Kalau dinyalakan ada suara buzzer seperti tit, itu pertanda proteknya kerja. Di sini tegangan 000. Ini harus dibuka, harus ditekan. Nah, untuk ngebuang protek. Tegangan 3 volt, kalibrasi ampernya 2,69. Ini yang saya baca adalah digitalnya. Kenapa? Lampu hijau nih, lampu birunya ini kan di atas nih. Jadi yang saya baca digitalnya. Nanti kalau ini saya tekan, saklar di sini, di bawah sini saya tekan, yang dibaca analognya. Nah, analognya cuma 1 ampere loh yo, hati-hati. Jangan menggunakan yang bawah ini kalau untuk konsumsi HP di atas 1 ampere. Kenapa? Jarumnya jelek. Bawah ini hanya dipakai biasanya teknisi-teknisi senior zaman dulu kan seneng pakai analog cuma 1 ampere untuk HP-HP yang mati total, ampere gantung. Membacanya lewat analog 50 ampere, 50 mili ampere, 100 mili ampere misalkan, 30 mili ampere, seneng pakai baca ini yo bisa. Jangan baca lewat ini pun yo bisa. Ada 2 opsi, mau analog atau mau digital. Cuman kalau analog hanya 1 ampere. Dan sudah ditunjukkan dengan lampu. Ini kalau yang bawah berarti ini yang kerja. Kalau yang atas berarti ini yang kerja. Oke? Nah, saya pakai yang atas saja karena beban saya lebih besar. Beban saya nanti untuk pengetesan besar di atas 1 ampere. Nah, tegangan 3 volt ini, 3,1 ini ya, dengan kalibrasi cuma 2,69. Jadi ini tuh pembukaan, Mas, pembukaan ampere. Contoh kayak gini misalkan ini tak jepit di kawat nikelin di bawah sini ya. Tak jepit di sini di kawat nikelin, dia akan terprotek. Kalau misalkan apa namanya, semakin tak deketin gini, dia proteknya berapa? 300 mili ampere. Kan protek kan? Tapi kalau semakin jauh dia nggak protek. 1 ampere, 3,1 volt bisa keluar 2 ampere. Ya toh? Jadi sedikit beda, cara menggunakan sedikit beda. Jadi misalnya ada konsleting atau HP sing short pasti terprotek karena kan nggak mungkin jauh jaraknya. Komponen kan paling kecil-kecil toh. Kalau ini kan kawat nikelin segini, makanya keluar ampere. Ya toh? Nah, kalau misalkan saya deketin gini dia pasti protek. Loh, ya toh? Nah, supaya nggak protek, ini juga bisa jadi MBR itu ya bisa. Jadi kan harus buka ampere ini. Ini ampere kalau saya buka, ini dari 2, berapa tadi? 2,69 ya, anggap aja 2,69. Ini kalau saya buka full 3,1 ini bisa ngeluarin hampir 10 ampere. Ya. Jangan lihat 3,1 ini bisa keluar mungkin hampir 10 ampere. Ini beban kawat nikelin agak jauh. 1,2, 1,8 ampere, 3,1 tegangan tetap. Saya deketin 2 ampere, 2,6, 2,9. Ini naik terus 3 ampere, gitu. Semakin tak deketin 4,6, 5 ampere. Nah, jangan lihat. Ini kalau tak deketin sini, ini kawat nikelin ini merah loh ini. Ntar lagi merah loh. 10 ampere loh. Loh, merah kan? Loh. Gitu. Jadi ini yo bisa jadi MBR, tapi kalau menurut saya sih mendingan pakai yang denyut karena lebih aman. Bayangkan 3,1 bisa keluar 10 ampere. Gitu. Ini semakin tak deketin gini, berarti ini yo iso nggih ngajar short yo iso, Mas. Bisa. Tapi kan jenengan buka segini misalkan, jenengan buka segini ya, atau 3 volan misalkan, ya toh. Ini proteksi, ibaratnya bendungan proteknya lah. Masih belum terprotek ya, 1,9 ampere. Masih belum, 2,7 belum terprotek. 4 belum terprotek. 4,5, 7 ampere. Nah, sudah terprotek kan? Nah, oke, saya ulangi sekali lagi. Di sini dia belum terprotek. 3 ampere belum. 4 ampere belum.
8 ampere belum protek. Nah, berarti dia di atas 8 ampere baru dia merotek. Ini berarti bendungan yang jenengan buka. Umpama contoh misalkan ada yang, Mas Abi, aku ngecas 5 volt, kenapa kok protek terus? Lah iya, sampean ngecas misalkan 5 volt, tapi ini nggak sampean buka setengah ampere loh mek guran. Contoh kayak gini misalkan, ini kan 3 nih, saya buat 5 misalkan, 5 volt untuk ngecas misalkan ya, 4,9 lah. Ini lah jenengan pakai untuk ngecas HP, yo protek aja lo berapa? Ngecas HP kan misalkan 1 ampere loh, ini cuma setengah ampere kok. Lah ya lah, ya pasti dia merotek. Jadi harus dikeluarkan di atas konsumsi yang dibutuhkan. HP itu butuh konsumsi 1 ampere. Berarti jenengan harus buka ini di atas 1 ampere supaya bisa ngisi gitu loh. Ya beda cara kerja nih karo PSU pabrikan. PSU pabrikan jangan putar segini sekian ampere keluarnya, putar segini sekian ampere keluarnya. Lah ini ya sakjane meh podo sih, cuman apa ya? Ya karena sesuatu yang baru modelnya seperti ini gitu loh. Ini lek 4,9 lek jauh gini yo protek tuh ini. Loh. Karena ininya kecil, tapi kalau ini tak buka gede gini ya, tak buka full, ya tak buka full kalibrasi proteknya atau bendungannya tak buka, ini ya ampere keluar, gitu, 3,4 ampere, 4,6, 7 ampere, 14 ampere loh, wow, 4,9 bisa keluar 14 ampere loh. Lelek HP ini sing jenengan pakai itu ada sote prayo jebol, ngeri loh. Nah, kawan nikel ini sampai merah loh. Tegangannya tetap 4,9 tapi ampere bisa keluar segitu. Jadi pinter-pinternya teknisi. Lain jenengan kecilkan segini, misalkan saya kasih setengah ya, atau arah jam 12, pasti nanti nggak sampai segitu harus merotek. Ini masih 6 ampere, 7 ampere. Nah, ya lah. Mau naik ke 8 ampere sudah diprotek. Kenapa? Lah, harusnya ini bebannya di atas 8 kok, dan ini ditutup di 8 kok. 7 kok 10 ya. Loh. Dan merotek kan. Semakin dideketin ya merotek, karena lebih dari yang dibuka. Ini bukanya cuma 10, ternyata shotnya lebih dari 10 kok ampere. Gitu? Nah, bedanya di situ. Bedanya PSUAB itu main buka tutupnya protek itu seberapa gitu. Ibaratnya sawah yang dibutuhkan airnya itu seberapa. Lek buka kegedean ya ampere gede. Ini masih 4,9 atau 5 volt. Sekarang saya coba di 12 volt. Ibaratnya sebagai konsumsi atau suplainya PlayStation ya. Misalkan 12 volt. Ini kalau saya tutup tegangan 12 volt ya. Tegangannya 12 volt. 12 volt. Ini saya tutup, dia juga merotek, Mas. Loh, ya toh. Dia juga merotek. Berapapun tegangan sing jenengan keluarkan, kalau ini ditutup ya merotek. Ya toh? Merotek ya. 19 volt misalkan, kita buka 19 volt, mau ngecas laptop 19 volt lewat USB-nya ini misalkan. Terus laptop itu butuhnya berapa ampere? 1,5 atau 2 misalkan. Laptop itu butuh 1,5 atau 2 ampere. Lah, ini jenengan buka cuma setengah ampere, ya pasti akan bunyi tit, nggak bisa ngisi. Ya toh, merotek toh? Loh. Ya toh? Merotek dia. Tapi lek ini jenengan buka 19 volt ini bisa keluar mendekati 20 atau mungkin lebih dari 20. Gak percaya, saya buka setengah aja ya. Saya buka di arah jam 11 dengan kalibrasi atau pembukaan 3 volt. Ini keluar ampere. Kurang panjang. Bebannya kurang panjang, makanya keprotek. Nah, masih kurang panjang atau kurang buka. Kurang buka. Coba saya buka lagi, saya naikkan 3,2.
keluar 10 ampere loh, bayangin. 19 volt sudah keluar 10 ampere. Berarti lain jenengan ngecas sebuah laptop konsumsinya cuma 2 ampere, nggak perlu buka sampai 3,2, jenengan tutup sekitar 2,7 atau 2,8. Ini kalibrasinya di situ udah cukup. Soalnya apa? Lalu jenengan buka 3, kalibrasi di 3, bendungan di 3, itu bisa keluar berapa tadi? 10 ampere toh? Misalkan 3 gini. Ini bisa keluar 10 ampere loh, 19 voltnya. Keprotek kurang tinggi dikit biar bisa kelihatan. Masih keprotek. Masih keprotek berarti kurang gede pembukaannya. Nah, itu loh. Wih, keluar asap loh, Mas. Wih, 10 ampere loh. Ngeri. Oh, kawat nikelin sepanjang itu merah loh. Ini merah loh. Wih. Padahal jaraknya ini 40 cm loh, jaraknya ini. Kawat nikelin sepanjang 40 cm loh, merah. Wush. Apalagi kalau saya deketin gini, wes ngeri. Perhatikan ya, saya deketin gini ya. Protek. Kurang besar pembukaannya. Nah, lihat. Wis, berapa itu? 13 ampere. Ini semakin tak deketin semakin gede ampere nanti. Wis, 16. Nah, kalau lebih tak deketin ke sini lagi, bukan apa, kawat nikel ini putus. Jadi harus punya untuk melihat bisa keluar lebih dari 20 ampere, kawat nikel ini yang dipakai itu harus lebih panjang. Nah, segini dia sudah nggak mampu. Ini tak terusin, putus kawat nikel ini. Putus kawatnya. Jadi PSU ini benar-benar real volt dan ampere. Kenapa? Ini pakai SMPS 30 ampere 24 volt 720 watt. Ya memang nggak mungkin 720 watt itu dikonsumsi semua, nggak. Paling sekitaran 500 watt yang digunakan. Makanya umpama tegangan ini berapa toh? Tegangan ini dari 3,1 sampai 23,3 volt. 3,1 sampai 23,3 volt. Anggap aja gini lah. Wes, nggak usah dihitung sampai 23. Jenengan hitung 20 volt. 20 volt kali 20 ampere 400 watt. Ya toh? 400 watt, sedangkan SMPS-nya ini 720 watt, masih mampu. Hitungan watt sama dengan volt kali ampere. Voltnya 20, ampere 20, dikalikan hasilnya 400 watt. SMPS-nya, switch mode power supply-nya 720 watt. Yang kita bisa konsumsi 75% atau sekitar 500-an. Berarti masih mampu ini mengeluarkan 20 ampere. 20 ampere, 20 volt masih mampu. Jadi di luaran sana ada yang PSU 30 volt misalnya, 30 volt 5 ampere misalnya. Berarti kan 30 kali 5 150 watt. Cuman 150 watt. Memang voltasenya tinggi 30, ampere cuman 5. Lele voltasenya dibuat 5, ampere 30. Karena hasil perhitungannya ke watt itu sama. Ampere tinggi, voltnya direndahkan. Volt tinggi, ampere direndahkan gitu. Karena hasil perhitungannya sinkron. SMPS-nya 100 watt. Lele jenengan minta 5 volt berarti ampere 20. Lele jenengan minta 20, ampere 5. Gitu loh. Jadi cara kerjanya seperti ini untuk PSU AB, sedikit beda. Ini tak buka berapa ya Mas Abi misalkan. Yuk sampean buka sing pada saat sampean pergunakan itu nggak merotek. Butuhnya berapa? Konsumsi yang dibutuhkan laptop itu berapa? Yang dibutuhkan laptop gaming 6 ampere. Ya udah, harus dibuka agak tinggi di atas 6 ampere supaya bisa ngecas. Nek jenengan buka di bawah 6 ampere nanti nggak bisa ngisi. Begitu jenengan colok ning pengecasan langsung bunyi tit. Colok lagi tit. Nah, karena udah di luar istilahnya ini harus lebih gede dari yang dikonsumsi lah pembukaannya ini. Oke. Dan special edition ini apa namanya? Memang ada 6 ini outputnya sama dengan di sini. Kalau misalnya jenengan
setting di sini 3 volt, berarti di 1 2 3 4 5 6 itu 3 volt. Untuk ngecas HP ya bisa. Untuk ngecas HP ya bisa, tapi saran saya HP yang benar-benar normal ya, karena HP ini sote ini bisa jadi MBR. Apalagi jenengan bukanya gede gini, 3,1 voltnya ini bisa keluar 10 ampere. Ngeri. Tinggal kita pinter-pinter ngatur ini aja loh. Ngatur proteknya ini loh, seberapa besar kita buka ini. Untuk yang standar edition pun juga sama, cara kerjanya sama. Cara kerjanya sama, yang membedakan sih cuman di USB ini terus sama SMPC sudah jadi satu di dalamnya. Yang ini nggak jadi satu, ini terpisah, makanya di bagian belakang ini dengan tinggal nyambung. Ini bisa jenengan pakai jack banana itu, celek ke sini, atau dikendorin lalu dijepitkan di sini bisa. Makanya nek yang beli kayak gini terus suatu saat kepingin beli MBR, itu ada 2 opsi. Beli yang MBR versi 2022 casing akrilik seperti ini. Jadi kok kembar, tingginya sama. Atau rekan-rekan beli yang agak low budget, casingnya seperti ini. Jadi ini juga input 24 volt. Jadi input 24 volt jangan lebok rene, disambung ke sini dengan di sini. Sama. Nek pengen low budget, ya berarti ini MBR, ini PSU, lalu ini SMPSC. Ini sedikit low budget. Inputnya sama-sama 24 volt. Jadi nek teman-teman Kang, aku sing PSU-nya sing akrilik, lalu sing MBR pakai yang box biasa, ya seperti ini kombinasinya nanti. Sama-sama inputnya 24 volt. Tapi misalnya teknisi PlayStation itu, misalnya rekan-rekan kayak Mas Rofius itu teknisi PlayStation, pakai SMPS-nya atau PSU-nya bekas suplainya PS3. Nah, beliau kan input 12 volt. Berarti nanti tak buatkan MBR yang suplainya ini 12. Nek PSU wajib 24. Kenapa? Ada relay yang bekerja di 24 volt. Relay yang di dalam sini itu relay pemindah. Relay pemindah antara analog dan digital. Ini yang saklar di sini. Nah, ini 24 volt. Jadi wajib naik PSU 24 volt. Jadi misalnya jenengan sudah ngambil PSU 24 volt, jenengan harus ngambil MBR ya kudu 24 volt. Entah itu sing casing akrilik, entah sing casing ini harus 24 volt. Supaya apa? Supaya satu buah SMPS ini bisa mensuplai 2 buah alat. Masalah instalasinya piye? Gampang Mas instalasinya. Wong ning kene wis enek tegangan 24 volt. Di sini ada 3 pin negatif, 3 pin positif. Ya sama tinggal nyambung tok rene ke sini dan ke sini. Wes, kasih aja saklar atau main relay. Jadi saklarnya itu tidak dibebani tegangan 24 volt. Saklarnya itu hanya memainkan relaynya. Ya. Kumparan relaynya itu pakai saklar, lalu tegangan yang dari sini dilewatkan ke relay. Gampang kok, wis ora usah sulit. Lah DAB pasti tak pandu pasti. Jadi kombinasinya seperti itu. Kombinasi yang model ini sama box ini bisa, atau jenengan order ini kemudian Mas Abi aku ya tak order sing akrilik juga ben tingginya sama yo. Jadi kalau jenengan order juga yang akrilik, SMPS taruh di atasnya gini bisa. Atau SMPS ditaruh agak jauh ya bisa. Jadi tinggal opsional semua, tergantung teman-teman sendiri mau yang model seperti apa. Itu tak bantu. Tapi ini praktis yo memang harus seperti ini, cuman harganya yo beda karena fasilitasnya juga beda. Jenengan lek pakai ini kan poin nak ngecas 6 laptop yo bisa. Lah ini kan nggak bisa untuk ngecas laptop. Maksudnya ini USB ini sing standar edition ini USB fast charging cuma 1,5 voltan. Jangan mau ngecas laptop yo pakai ini. Pakai kabel sing dincep ning ngene terus masuknya ke laptopnya disambung colokan. Kalau ini kan sudah ada fasilitasnya. Sudah ada semua. Sembarang Kang Doni, aku lagi live ini.
Jadi semua sih ketergantungannya teng jenengan. Semua ketergantungannya di teman-teman semua mau seperti apa. Yo dari sisi budget pasti ada bedanya. Bang Fadli, buat charger aki bisa nggak ya 12 volt 60 ampere? Nggak bisa mas. Bukan speknya ya, bukan speknya. Jadi dek, charger aki itu beda. Jangan disamakan dengan garapan-garapan seperti ini. Charger aki itu, jenengan bikin charger aki, rekomendasi saya bukan pakai SMPS, tapi pakai trafo. Mau trafo donat sing gede kuwi lho. Bang Doni. Saya mau transfer besok ya nggak apa-apa, silakan. Apa namanya? Selonggarnya aja ya. Jadi untuk ngecas aki bukan speknya ini. Masih pabrikan pun sing PSU pabrikan sing dipakai untuk garap-garap laptop, garap-garap HP itu yo riskan rusak. Jadi mau ngecas aki itu gampang loh, trafo. Kasih dioda kiprok kan ada sing 80 ampere, 60 ampere sing gede-gede. Kemarin saya punya modelnya ada aluminiumnya. Udah kasih itu aja. Wes, langsung masukkan ke aki. Tapi nek di aki itu kan semakin tegangannya kegedean, itu aki basah itu ya sama seperti adik saya sama apa namanya yang punya mainan itu kan pakai aki basah toh. Itu keluar gelembung-gelembung. Nah, paling bagus ngecas itu jangan cepet. Misalnya ngecas aki 8 jam ya udah ikutin di situ. Nek jenengan ngecas aki dikasih tegangan gede memang nanti di air aki itu gelembung-gelembung tapi itu merusak sel lama-lama. Bang Beni ya selamat malam. Jadi sing bagus ngecas itu memang lama tegangannya nggak terlalu beda misalnya sekitar 13 volt. Makanya tukang aki itu misalnya jenengan ngasih garapan atau bawa aki mobil ke situ pasti dia bilang besok pagi ya. Mergane apa? Lek wong Jawa ngarani ben tanek, isine ben padet, tegangannya dikasih kecil, nggak terlalu beda dengan sel-sel aki. Sel aki 12 volt, ya nggak mungkin dikasih lebih dari itu. Lek dikasih perbedaannya terlalu tinggi, sing rusak sele, nggak akan bertahan lama sel aki itu nanti. Coba aja, cek aja. Sebuah aki mobil pada saat jenengan starter pada saat jenengan nyalakan itu pasti tegangannya sekitar 13,8, 13,5 kan berarti antara akinya sendiri 12 dengan pengisiannya kan cuma beda 1 volt, 1,5 volt. Itu bisa jenengan kasih 15 volt, 18 volt yuk ngisi, tapi rusak lama-lama. Akinya akan rusak bang gitu loh. Saat itu nggak kerasa, tapi long time-nya itu akan rusak. Sama kok jenengan tembak baterai. Kasih tegangan tinggi. Sing rusak sele. Tapi pakai MBR ada denyutnya, jenengan ngasih 4 volt. 4 volt ampere sing digedekan. Kan lama-lama baterai itu terisi berarti kan ampere akan naik toh. Sedangkan di penunjukan display MBR-nya sendiri kan ampere akan semakin turun. Nek sing mode konstan itu memang kelihatan banget. Misalnya jenengan ngisi pakai PSU tuh, pakai PSU ngisi baterai. Begitu baterai yang diisi itu kosong, ampere kan tinggi. Tapi begitu baterai itu terisi, displaynya ampere di PSU itu pasti akan turun. Ngisi gitu. Karena ibaratnya segini loh, level air itu loh, nanti kan lama-lama akan sama antara baterai dengan pengisinya. Lah kalau di MBR dorong-mendorong. Fungsinya tembak baterai kan nggak harus diisi 100%. Tapi ayo ada teman-teman. Oke, monggo Bang Doni ya. Tapi teman-teman kan rata-rata kan istilahnya ngisi lah iso sampai full, nggak perlu. Kalau memang pekerjaan tembak baterai banyak, yuk diisi seperlunya lalu dicas aja. Iya mas. Nih ada paket. Oke, thank you ya. Oke, yuk. Jadi fungsinya tembak baterai nggak perlu harus 100%. Kalau pas job banyak, ini sudah diisi 15 menit, dipasang di HP ini, dicas pakai HP ini bisa, oke, kita ngerjain yang lain. Ya. Jadi itu review perbedaan di compare antara sing standard edition sama yang
spesial. Bedanya di situ dari sisi praktis, ya praktis yang special edition ya tinggal colok kok. Tapi dari sisi budget, special edition like 2 MPR sama PSU nanti jatuhnya harganya rada up dibanding sing pisah-pisah. Semua tergantung jenengan sendiri. Pak, bedanya SMPS, HB dan waduh aku apa iki? HB dan aku gak begitu Mas kalau ke situ. Saya tuh apa ya, kalau nggak ada hubungannya dengan pekerjaan saya untuk meneliti dan lain sebagainya, wis apa ya, nggak ada waktu karena yo setiap hari 15 orang 12 orang ngopeni anak-anak, terus belum jawabi kalau ada infokan, ada pesanan kan ya untuk eksperimen dan lain sebagainya. Wis apa ya, wis kesel saja nih. Ya itu aja review dari Akang yang di sana tadi, yang inbox WA saya, Bang aku bingung mau ngambil yang gimana. Itu tadi review nih. Monggo silakan jenengan atur sendiri, sesuaikan dengan budget, sesuai dengan kemampuan, terus mana yang cocok aja. Terima kasih. Selamat menikmati hari libur, sehat selalu, tetap semangat. Apapun pilihan Anda tetap tak bantu, tetap tak kawal selama saya sehat, anak-anak sehat. Pokoknya yang punya produk HP tetap tak kawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.